Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi, Sarjana Hukum Islam. Saya guru SMP Negeri 3 Pemulutan Selatan, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun materi pembelajaran pada hari ini meraih keberkahan dengan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Untuk mengambil berkahnya, kita membaca doa pada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan. Ya, baca doa. Bapak akan mengabsen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nah, Bapak absen dulu ya. Al-Aziz Saputra hadir. Diki Saputra hadir. Khairul Nisa hadir. Edson Apriando, Nersi, Ugen Saputra. Baiklah anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalis kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri, menghadap ke depan. Selanjutnya kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa, semuanya. Baiklah anak-anak, pada kelas 8 dulu kita pernah belajar tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Apakah kalian masih ingat apa itu hormat dan patuh? Ya, silakan. Berbuat baik kepada keduanya dan menghormatinya
menghormatinya. Iya betul ya. Jadi berbuat baik kepada keluarnya dan menghormatinya serta mematuhinya selama itu sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ketika kalian mau berangkat sekolah, aktivitas apa yang kalian lakukan ketika berangkat sekolah? Salat, Ya silakan tulis. berpamitan, salaman, mengucapkan salam. Ya bagus ya. Jadi kalau kita mau berangkat, ya kita biasakan pamit, salaman, mengucapkan salam. Dengan kalian mempelajari materi hari ini, manfaatnya kalian akan dapat lebih memahami pengertian dan mengaitkan dalil tentang berbakti dan taat kepada orang tua. Diharapkan kalian apabila sudah belajar dapat menjelaskan pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah pertama, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Kedua, menunjukkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Tiga, mendoakan orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Empat, mendeskripsikan pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar, mengaitkan dalil nakli dari Al-Quran tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru dengan perilaku sehari-hari. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah menggapai keberkahan hidup dengan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Adapun kompetensi hidup yang pertama, kali 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kali 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kali 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa kata. Kali 4, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menjadi secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan rasa abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi dasar yaitu 1.6, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama, menunjukkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.6, memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 4.6, menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. 1.6.1, meyakini berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 2.6.1, menunjukkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. 2.6.2, mendoakan orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.1, mendeskripsikan pengertian berbakti kepada orang tua dan guru dengan benar. 3.6.2, mengaitkan dalil nakli dari Al-Quran tentang kita berbakti pada orang tua dan guru dengan perilaku sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak kita akan membagi kelompok dan sesuai dengan jumlah yang ada di kelas, Bapak akan bagi 4 kelompok ya. Sesuai dengan duduk posisi kalian, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Adapun mekanisme pembelajaran kita pada hari ini pertama adalah 1, Bapak akan menayangkan video. 2, menanggapi apa yang ada dalam video. Kalian akan menanggapi. 3, pembagian tempat kerja. 4,
4. Kerja kelompok untuk menyelesaikan masalah. 5. Bermusyawarah menentukan kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. 6. Kelompok terpilih akan mempresentasikan hasil diskusinya. 7. Kelompok lainnya menanggapi hasil diskusi dari kelompok penyaji. 8. Menarik kesimpulan. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, yang mempresentasikan hanya 2 kelompok. Nanti kalian bermusyawarah, pilih kelompok mana yang akan hadir, dan kelompok lainnya akan menanggapi. Dan untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari dan juga dari kalian. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Silakan simak, saksikan video berikut ini. Video tentang kisah Uwais Al-Qarni, pemuda terkenal di langit. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar, nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga.
Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia menutup pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang telah muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perilaku pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk Nabi. Seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarh An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan pada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Ya, demikian tadi anak-anak video kisah Uwais Al-Qarni. Kalian telah menyaksikan dan melihat sendiri. Dari video tadi kira-kira apa menurut kalian yang kalian dapat ambil? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Video tadi menggambarkan seorang anak yang berbakti pada ibunya. Iya ya, video tadi menggambarkan seorang anak, Uwais Al-Qarni itu anak yang berbakti kepada ibunya. Nah, nanti kalian silakan membuat resume dari video tadi. Kalian buat resume. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Cukup satu orang ke depan perwakilan kelas untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan perwakilan kelas mengambil LKPD ke depan. Sini. Satu orang mengambil.
menyelesaikan tugas-tugasnya, Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Sini, silakan. Kelompok 4 kita. Sini. Nah, jadi kalian akan bermusyawarah menentukan kelompok mana yang akan tampil. Nah, dari hasil rapat kalian, musyawarah kalian, siapa yang tampil? Kelompok berapa? Oke, jadi yang tampil silakan kembali ke tempatnya. Dari hasil musyawarah tadi, kelompok yang akan tampil atau mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, silakan pada perwakilan kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya, disimak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tayangan video tersebut. Uwais adalah anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Meski memiliki kekurangan, Uwais tetap memikirkan keinginan ibunya. Ia selalu berkata lembut kepada ibunya dan selalu memikirkan ibunya. Ia begitu sangat menyintai dan menyayangi ibunya. Apa yang telah dilakukan Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya? Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk mewujudkan keinginan ibunya menunaikan ibadah haji. Berkata lemah lembut dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ibunya. Dari kisah Uwais Al-Qarni, dosen pengertian berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua adalah sikap berbuat baik kepada orang tua dengan penuh keikhlasan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Selanjutnya kita panggil kelompok 3 perwakilannya untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Tuliskan isi kandungan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan dan membentak mereka. Ucapkanlah perkataan yang baik dan lemah lembut. 2. Tuliskan isi kandungan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. 3. Tuliskan kandungan isi yang terdapat pada hadis mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam hadis tersebut, perbuatan baik kepada orang tua adalah perbuatan yang dicintai Allah. 4. Menurutmu apakah kisah Uwais Al-Qarni ini sudah sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Al-Luqman ayat 14? Jelaskan. Uwais Al-Qarni telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah, seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Al-Luqman ayat 14. 5. Islam menaruh hormat kepada orang tua, tetapi Islam juga memberikan tempat terhormat kepada guru yang mendidik akhlak kita kepada Allah dan makhluknya, sehingga kita juga wajib berbakti kepada orang tua seorang guru. Tuliskan apa saja yang telah kalian lakukan untuk berbakti kepada guru sesuai dengan dalil naqli dan hadis berbakti kepada orang tua dan guru. 1. Berkata sopan dan lemah lembut kepada ibu bapak guru. 2. Mematuhi semua nasihat bapak ibu guru. 3. Hormat kepada bapak ibu guru. 4. Mendoakan bapak ibu guru. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kelompok 1, kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok lain yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menambahkan jawaban dari kelompok 1.
Amatilah tayangan video pembelajaran yang ditampilkan. Kemudian buatlah resume singkat dan dari video pembelajaran tersebut. Uwais Al-Qarni adalah anak yang soleh dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia rela menggendong domba, naik turun gunung hanya untuk berlatih agar dia kuat menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Ya, terima kasih Pak kelompok 2. Kelompok lain yang mau menambahkan? Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 4 akan menambahkan jawaban dari kelompok 3. Menurutmu apakah kisah Uwais Al-Qarni ini sudah sesuai dengan Al-Isra ayat 17 sampai 23 dan Al-Uqmah ayat 31 sampai 14? Jelaskan. Kisah ini sudah sangat sesuai dengan isi kandungan Al-Isra ayat 17 sampai 23 dan Al-Uqmah ayat 31 sampai 42. Fatimah Uwais selalu berbuat baik kepada ibunya yang telah tua. Islam hormat kepada orang tua, tetapi Islam juga memberikan tanpa hormat kepada guru, mendidik akhlak kita kepada Allah dan makhluknya, sehingga kita juga wajib berbakti kepada seseorang guru. Tuliskan apa saja yang telah kalian lakukan untuk berbakti kepada guru sesuai dengan dalil nakih dan hadis. Berbakti kepada orang tua dan guru, menghormati bapak, ibu, guru, dan selalu memperhatikan ketika beliau memberikan pelajaran dan berkata yang sopan. Iya, ya. Demikian tadi tanggapan dari kelompok 4. Silakan kepada kelompok lainnya yang mau menambahkan lagi. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin menambahkan, berbuat baik terhadap orang tua, birrul walidain, adalah memberikan kebaikan atau berahmat kepada kedua orang tua serta menaati perintahnya kecuali yang maksiat dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Ya, bagus ya. Silakan untuk kembali. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Ya, kelompok 4. Ya, silakan. Ruben Saputra. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3. Tuliskan isi kandungan yang terkandung dalam Quran surat Al-Luqman ayat 31 sampai 14. Dalam Quran surat Luqman 14, selain perintah berbakti kepada orang tua, ayat ini juga menjelaskan perjuangan seorang ibu yang tanpa batas dalam melahirkan dan menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Iya, terima kasih ya. Nah, demikian tadi tanggapan dari beberapa kelompok. Nah, apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1, kelompok 3, tanggapan dari kelompok 2, kelompok 4, apakah kalian setuju dengan jawaban mereka? Ya, jawabannya sudah benar ya. Dan kita berikan aplaus kepada kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 3 dan teman-teman yang kelompok lain setelah menambahkan tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita tentu akan menarik kesimpulan. Silakan siapa yang mau menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menyimpulkan materi yang dipelajari pada hari ini. 1. Berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ikhlas, mentaati semua perintahnya selama itu sesuai dengan syariat Islam, serta mendoakannya. 2. Berbuat baik kepada orang tua, merupakan perintah Allah sesuai dengan dalil Quran surah Al-Isra 23 dan Luqman 14. Dan dalam hadis dikatakan berbakti kepada orang tua adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi apa yang sudah disimpulkan oleh kelompok 2 sangat bagus sekali. Semua apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 2 dan 4 semuanya sudah bagus.
Dan pesan moral yang dapat kita ambil, kita petik pada pelajaran hari ini adalah: pertama, sayangilah dan rawatlah orang tua kita walaupun sudah tua dan sakit-sakitan, karena keberkahan hidup kita atas ridho orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Dan materi minggu depan yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi contoh-contoh perilaku berbakti dan taat pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi pembelajaran kita pada hari ini yang sudah kita pelajari, apakah dapat dipahami? Sudah. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, semuanya silakan berdiri. Berdiri untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Kita akan bertepuk. Ya, silakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk kembali. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.